Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema frustasi, melihat mantan tambah mesra bersama orang ketiga. Lakukan ini agar mantan yang frustasi bersama orang ketiga. Ya, jadi memang wajar ya kalau kita stres, frustasi, melihat dari hari ke hari, bukannya berpisah, mantan justru bertambah mesra bersama orang ketiga. Nah, jadi kita melihat kemesraan mantan bersama orang ketiga, kita yang jadi stres, kita yang jadi frustasi. Mereka bahagia, mereka semakin mesra, semakin romantis, badan kita yang jadi kurus kering, ya. Nah, apa yang sebenarnya menyebabkan hal yang demikian? Sebenarnya kita tahu persis ya, letak kesalahan mendasar yang kita lakukan apa itu? Kita melihat kemesraan mereka, ya. Dengan melihat kita jadi tahu, dengan tahu kita jadi kepikiran, dengan kepikiran kita jadi cemburu, kita jadi marah, ya, kita jadi kecewa, kita jadi stres, kita jadi frustasi, kita jadi tidak nafsu makan, jadi tidak bisa tidur, jadi tidak fokus bekerja, tidak fokus kuliah, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita melihatnya. Nah, sekarang apa yang terbaik yang bisa kita lakukan agar mantan yang frustasi bersama orang ketiga dan kita bisa meneruskan hidup kita dengan bahagia dan sukses? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tadi kenapa kita jadi stres dan frustasi? Karena kita melihat. Agar kita tidak stres dan frustasi, kuncinya jangan dilihat. Ya, kita tahu persis kalau melihat atau mendapatkan kabar mantan tambah mesra romantis bersama orang ketiga, kita akan jadi stres, kepikiran, jadi frustasi, dan seterusnya tadi. Ya, kalau kita melihat. Kenapa sekarang kita terus melihat? Ya, karena itu apa yang harus kita lakukan? Jangan dilihat. Kita melihat kemesraan mantan bersama orang ketiga di mana? Jawabannya kan di media sosial. Kita terus saja mengintip akun-akun media sosial mantan, melihat stories mantan, ya, di Instagramnya dan seterusnya. Dan itulah yang kemudian membuat kita jadi frustasi, jadi kecewa, jadi marah, dan seterusnya. Maka, yang paling penting sekarang kita lakukan, kita harus belajar menahan diri untuk tidak mengikuti kemesraan mantan bersama orang ketiga. Dengan kita tidak melihat, maka mereka akan menjadi diri mereka sendiri. Mereka tahu kan kalau kita masih mengintip media sosial mereka, apa yang mereka lakukan, ya mereka tidak menjadi diri mereka sendiri. Kemesraannya dimesra-mesrakan,
berlebihan, dan seterusnya. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar kita jadi sedih, tujuannya agar kita jadi stres, dan itu sesuatu yang biasa. Dalam perpisahan, ya mantan manas-manasi kita. Nah, sehingga yang paling penting yang harus kita lakukan, pertama, jangan melihat, jangan lagi mengintip media sosial mantan. Kalau perlu, kita istirahat juga terlebih dahulu bermedia sosial jika memang itu akan lebih baik untuk kondisi kejiwaan kita, psikis kita. Ya. Nah, kenapa penting sekali agar mereka menjadi diri mereka sendiri? Dengan kita selalu hadir di antara mantan dan orang ketiga, tadi mereka tidak akan pernah menjadi diri mereka sendiri. Ya, karena apa? Karena mereka punya musuh yang sama, yakni kita. Itu yang membuat mereka kompak, yang membuat mereka bersatu, yang membuat mereka menjadi tambah mesra dari waktu ke waktu. Ya. Nah, kita biasanya begitu kan, kalau ada musuh bersama, orang jadi kompak. Begitu musuhnya sudah lewat, sudah pergi, nah maka biasanya ribut sendiri. Apalagi mantan dan orang ketiga. Ya, mereka kan yang pasti sama-sama punya sifat yang egois ya. Kenapa egois? Ya kalau mantan tidak egois, dia tidak akan mengkhianati kita. Kalau orang ketiga tidak egois, dia tidak akan merebut mantan dari kita. Egois ketemu dengan egois, biarkan mereka menjadi diri mereka sendiri. Maka orang egois ketemu dengan orang egois itu seperti batu ketemu batu. Kalau sampai bertengkar pasti suaranya rame, pasti benturannya akan juga rame, dan seterusnya tadi. Ya, orang kalau kemudian bertengkar terus, lambat laun jadi stres, lambat laun jadi frustasi. Jadi mereka belum pernah menjadi diri mereka sendiri selama di antara mereka masih ada kita. Ya, jadi mantan akan frustasi bersama orang ketiga ketika mereka sudah menjalani hubungan itu sebagai diri mereka sendiri. Ya, dengan sifat-sifat mereka. Kalau sekarang kan sifat-sifatnya belum muncul, belum kelihatan. Ya, segala sesuatunya masih dilebih-lebihkan. Dilebih-lebihkan sabarnya, perhatiannya, cintanya, dan seterusnya tadi kan, agar ketika difoto jadi bagus ya. Sehingga kalau kita melihatnya, kita yang jadi frustasi ya. Nah, jadi mantan akan merasakan frustasi dan stres seperti yang kita rasakan ya, ketika dia sudah mulai kembali menjadi dirinya sendiri, dan orang ketiga juga sudah kembali menjadi dirinya sendiri ya. Nah, ketika kita tidak lagi mencoba mencari tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mantan, sekarang bagaimana ketika kita memang masih berharap mantan akan kembali? Jadi begini, apakah dengan mengintip media sosial mantan, dia kembali kepada kita? Kan jawabannya tidak. Dia tidak kembali, malah kita yang jadi stres. Dengan kita tidak mengintip media sosialnya, paling tidak hati kita jadi tenang, jadi kondusif kembali untuk meneruskan hidup kita. Ya, nah, ketika yang kedua nih ya, kita tetap berharap dia kembali, toh kita sudah berusaha. Sekarang yang paling penting kita berusaha ya untuk menjadi seseorang yang layak dicintai oleh siapapun, termasuk mantan. Jadi kita sekarang sudah harus memasuki fase bertawakal, berserah diri, karena toh kita sudah berusaha yang terbaik ya. Nah, sekarang kita berserah diri, kita teruskan perjuangan kita dengan berdoa ya. Jadi ketika kita betul-betul bertawakal, akan ada rezekinya
kita ketemu dengan jodoh kita. Apakah itu mantan atau Allah memberikan ganti yang jauh lebih baik daripada mantan. Ya. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra takhdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki. Sebagaimana burung mendapatkan rezeki, burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Ya. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan. Seperti halnya burung, mereka berusaha mencari rezekinya dan mereka menemukan rezekinya. Kalau kita diam saja di rumah, terus menangis dan seterusnya, sulit bagi kita untuk ketemu jodoh kita. Dengan kita mulai keluar rumah, kita bekerja kembali, kita kuliah kembali, kita ketemu dengan banyak orang, kita bisa bekerja, kita bisa menabung, ya, pelan-pelan, kemudian bisnis kita terus meningkat, kita bisa kaya raya, insya Allah. Ya, rezeki kita dapatkan di dalam pergaulan kita, kita juga akan bertemu dengan jodoh kita. Sangat besar kemungkinan ketika kita sudah sukses, maka mantan akan berpikir kembali untuk meneruskan bersama orang ketiga. Jauh lebih enak bersama kita yang sudah sukses, punya segalanya, misal daripada harus bersusah-susah bersama orang ketiga. Artinya, ketika kita berusaha mengubah hidup kita, membuat hidup kita menjadi lebih maju, walaupun kita tidak mengejar-ngejar mantan, sesungguhnya kita memperbesar peluang kita untuk mantan melirik kita kembali, untuk membuat mantan tertarik lagi kepada kita. Ya, nah demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.